Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani kurang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Waktu menunjukkan pukul 16:50 kawan. Berarti jam 5 sore kurang 10 menit. Saat ini kita berada di lahan ini adalah lahan yang berada di MDPL 300, dan di lahan ini pula yang kita tanami dari biji katak isi 800 up kawan. Kondisi tanaman saat ini beragam kawan, ada yang tumbuh subur, ada pula yang tanaman kurang subur, tumbuhnya kerdil karena beberapa faktor yang menyebabkan dia menjadi tanaman yang pertumbuhannya kurang maksimal. Seperti yang kita tahu bahwa lahan ini adalah lahan pertama kalinya musim ini kita tanami kawan. Kemudian kapasitas pupuk dasar yang kemarin kita inputkan ke lahan ini adalah kurang lebih 25 engkel, kisarannya adalah 75 ton. Akan tetapi ketika kita melihat pertumbuhan tanaman yang tidak merata di lahan ini, padahal input bibit dikatakan hampir sama, itu beberapa penyebabnya bisa saja terjadi. Salah satunya karena pupuk terlalu banyak sehingga oleh pekerja dikira untuk satu lahan ini tercukupi sampai bawah sana kawan. Akan tetapi kita juga masih ingat bahwa ketika penebaran pupuk dasar di lahan ini itu pada hakikatnya kurang merata kawan. Kalau yang lahan sebelah sini ya, satu petak ini setengah sana, selatan sana pol, kemudian yang atasnya lagi atas, berarti ada 1, 2, 3, 4 petak itu bisa dikatakan pupuk dasarnya lumayan banyak kawan. Akan tapi untuk daerah yang berada di belakang saya ini pupuk dasarnya waktu itu tidak begitu banyak. Akhirnya yang terjadi bahwa pertumbuhan tanaman porang itu menjadi kurang begitu menyenangkan. Ciri-ciri dari tanaman porang yang kekurangan unsur hara di lahan kami adalah ditunjukkan seperti ini kawan. Nah, tanaman porang ini adalah tanaman porang yang usianya sama dengan yang lainnya, bahwa kita tanam di lahan ini itu kisaran tanggal 20 November. Maka yang lainnya sudah ada hijau seger-seger. Beberapa tanaman itu nampak dari bentuk daun, bagian yang tepian itu berwarna kuning kawan. Kemudian pertumbuhannya juga agak kerdil dibandingkan dengan yang lainnya, yang notabene lebih subur itu pertumbuhannya lebih bagus. Ini adalah batang pertama, kecil memang. Kemudian pertumbuhan batang kedua itu paling sekitar 2 atau 3 kali lipatnya, tidak begitu besar. Kemudian ditandai juga bahwa daunnya itu agak keriput kawan, artinya dia tidak bisa lebar ya, melebar seperti halnya yang ada di sebelah sini. Kalau yang ini kan melebar ya, kemudian yang ini juga melebar, daunnya melebar, ini juga melebar. Tapi pada daerah sebelah sini ini daunnya kan lebih cenderung kecil. Kemudian pada bagian tepi daun semacam ini berwarna kekuningan. Ini faktor yang menunjukkan bahwa ciri-ciri semacam ini indikasinya kekurangan pupuk kawan. Pupuk yang saya maksud adalah ketika kita melihat ciri-ciri tanaman yang semacam ini contoh misalnya yang di sebelah sini. Kalau yang sebelah sini subur kawan, ini subur ya, walaupun ini dalam satu bedeng, ini dalam kurang lebih yang bagian sebelah sini ini kondisinya kurang menyenangkan. Kalau yang sini subur, ini juga subur, yang sebelah sini juga sama, kondisi tanaman kurang begitu menyenangkan, yaitu terlihat dari bagian tepi daun itu berwarna kekuningan kawan. Nah, itu indikasinya kekurangan pupuk apa? Indikasinya adalah kekurangan unsur nitrogen dan juga unsur kalsium kawan. Karena pupuk yang barangkali waktu olah lahan tidak bisa begitu merata,
akhirnya yang terjadi ada beberapa lokasi yang tidak mendapatkan pupuk. Barangkali seandainya mendapatkan pupuk pun itu tidak begitu banyak kawan, karena lahan ini dulu adalah lahan yang bisa dikatakan tekstur tanahnya itu sangat memprihatinkan kawan. Pada bagian tanah ini seandainya diolah kedalaman sekitar 30 cm itu sudah terkena wadas kawan. Artinya bahwa lahan ini itu untuk dijadikan lahan pertanian itu sudah kurang meyakinkan untuk mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Kalau lahan ini contoh misalnya pada musim yang akan datang kita tanami lagi, kemudian kita harus memberikan input pupuk yang kurang lebih sama dengan musim lalu agar pertumbuhan tanaman porang itu bisa merata. Karena sangat terlihat jelas bahwa tanaman porang yang kekurangan unsur hara atau kekurangan pupuk itu seperti yang kita tunjukkan seperti ini kawan. Ini juga daunnya lebih cenderung menguning, pada tepian lebih kelihatan kuning. Kemudian untuk pembelahan selnya, artinya dari batang pertama ke batang kedua itu tidak menunjukkan pertumbuhan yang begitu hebat, pertumbuhan yang kurang begitu menyenangkan. Hal itu karena indikasinya kalau yang semacam ini pada bagian tepian semacam ini itu agak kekuningan, ini kurang unsur hara kalsium kawan. Sedangkan untuk unsur hara kalsium itu sendiri adalah berfungsi untuk membuat lapisan dari daun, batang maupun akar itu lebih tebal sehingga dia tidak rawan terkena penyakit baik bakteri maupun jamur. Nah, indikasi semacam ini adalah kekurangan unsur kalsium kawan. Nah, selain unsur kalsium, lahan ini juga kekurangan unsur nitrogennya, yaitu terlihat dari pertumbuhan tanaman porang, karena untuk nitrogen itu adalah fungsinya untuk melakukan pembelahan sel bersama dengan magnesium kawan. Nah, sedangkan untuk fosfat sendiri adalah untuk memperkuat perakaran dan juga untuk memperkuat batang semacam ini. Sedangkan kalium itu fungsinya untuk membawa unsur hara yang dihasilkan oleh akar seperti kalsium sama untuk dibawa ke daun, kemudian akan dimasak. Nah, nanti juga kalium juga yang nanti akan mengedarkan unsur hara yang sudah dimasak oleh daun ke seluruh tanaman kawan. Tapi kalau semacam ini indikasinya kurang unsur kalsium, kemudian juga kurang unsur nitrogen kawan, sehingga pertumbuhannya kurang begitu menyenangkan. Kalau lahan yang bisa dikatakan subur, artinya beberapa tempat yang dikatakan subur, ini pertumbuhannya seperti ini kawan. Dari batang pertama ke batang kedua pembelahannya luar biasa. Ya, terlihat contoh misalnya yang ini batang pertamanya itu kecil sekali, sapu lidi. Kemudian ini batang kedua, ini batang ketiganya. Batang ketiga itu kurang lebih ukurannya sudah sama seperti jari kami kawan. Kemudian ada pula yang pertumbuhannya lebih bagus dari ini, ya terlihat. Nah, itu juga bagus karena asupan unsur hara yang dibutuhkan oleh porang kita terpenuhi sepenuhnya kawan. Karena pernah kita perlihatkan bahwa tanaman porang itu kalau dibongkar tentunya akarnya sangat banyak sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa porang itu adalah tanaman yang sangat rakus terhadap unsur hara. Oleh karena itu pertumbuhan dari tanaman porang itu sangat ditentukan dari ketercukupan unsur hara yang ada di lahan kita kawan. Nah, contoh misalnya yang ini tanaman, ini batang pertamanya sebesar ini, kemudian ini batang keduanya hampir satu kelingking, kemudian batang ketiganya ini sudah seukuran jempol tangan saya. Ini dari bawah sudah mulai muncul tunas susulan keempat. Ini kalau dia asupan nutrisi cukup, ya sama. Ini yang sampingnya juga sama kan, batangnya sudah sebesar ini batang ketiga. Itu karena dia kebutuhan baik unsur nitrogen, kalsium, kemudian fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur itu terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan dari tanaman porang biasanya akan sempurna seperti ini. Ini yang diidam-idamkan oleh hampir seluruh petani porang kawan. Kita tanam dari katak sekecil-kecilnya, tetapi
hasil umbi yang dihasilkan dalam satu musim itu paling tidak bisa setengah kilo ya, 3 on, paling tidak ya minim-minimnya adalah 1 on ketika input bibit, yaitu kisaran isi 800 up kawan. Akan tapi ketika kita melihat pertumbuhan semacam itu ya, nanti kita agak sanksi juga apakah bisa menghasilkan 1 on atau tidak, tergantung nanti kita akan memberikan asupan yang lebih dari pada tanaman porang yang ada di lahan kita ini kawan. Ini sama, ini juga menguning pada bagian tepian, menguning walaupun pada bagian dalam itu hijau, tapi iya pada bagian tepi ini namanya klorosis kawan ya, kehilangan zat hijau daunnya karena kekurangan unsur kalsium. Nah kemudian dalam perkembangannya ya, dia juga kekurangan unsur dari nitrogen, terlihat dari pembelahan sel atau batang selanjutnya itu kurang lebih besar kawan. Nah inilah makanya kita sering menyampaikan kepada kawan-kawan petani porang, jika kita ingin tanam porang dan hasilnya juga sesuai yang kita harapkan, maka pupuk dasar yang kita inputkan ke lahan itu bisa dikatakan jangan eman-eman kawan. Karena ketika pupuk dasar itu kita masukkan ke lahan kita itu dengan jumlah yang cukup besar, maka hasilnya juga nanti akan berimbas pada hasil dari panen tanaman porang kita. Nah ketika kita menanam di lahan, barangkali ada yang mengatakan saya pupuk dasarnya sedikit tapi hasilnya bagus. Iya, bisa jadi karena lahan yang Anda tanami adalah asal muasalnya itu sudah memiliki kandungan unsur hara yang cukup. Tetapi nanti pada tahun kedua, pada tahun ketiga, ketika tidak diberi tambahan unsur hara atau pupuk dasar, maka pertumbuhannya semakin kurang menyenangkan dan terusnya. Karena tanaman yang jenis umbi-umbian seperti tanaman porang, ketela ya, ketela pohon, kemudian kentang, itu kebutuhan dari unsur hara itu sangat besar kawan, dibandingkan dengan kita menanam jenis padi ataupun jagung ya, kebutuhan unsur haranya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan umbi-umbian. Kalau yang sebelah sana bagus hijau, sana juga hijau, tapi ini pada bagian yang sebelah sini ini kelihatannya agak jarang, ini juga pertumbuhannya kurang menyenangkan. Kalau yang sebelah sananya lagi bagus, ini bagus kawan. Nah kemudian yang berada di tepian juga kelihatan hijau, batangnya besar-besar sama. Kalau yang sebelah situ itu juga bagus, tetapi yang pada bagian sebelah sini ini pertumbuhannya kurang bagus. Yang ini juga pertumbuhannya kurang bagus karena tadi faktornya kekurangan unsur hara atau kekurangan pupuknya kawan. Maka ini solusi yang kami ambil kurang lebih nanti kita tingkatkan pemupukannya kawan, baik nanti dengan cara ditugal atau ditabur. Kemudian ada juga nanti yang secara foliar, yaitu kita menggunakan semprot pada bagian daun dalam rangka nanti untuk meningkatkan dari pertumbuhan tanaman porang agar bisa menyusul dari tanaman porang-porang yang sudah nampak lebih subur seperti ini kawan. Nah kalau yang semacam ini kan sudah menyenangkan, batangnya sudah besar ya kan, kemudian daunnya juga tebal hijau ya, itu menyenangkan. Kemudian yang sebelah sini ini juga tanamannya daunnya hijau menyenangkan ya, itu juga daun tuanya sudah nampak hijau. Tetapi ketika tanaman masih kerdil semacam ini pasti pada bagian tepinya agak kekuning-kuningan kawan. Ini menunjukkan kurang unsur kalsium dan juga kurang unsur nitrogennya kawan. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan kawan. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Harapannya kita bisa mengamati tanaman porang kita, kira-kira tanaman porang kita itu kurangnya unsur hara apa kawan. Karena pada hakikatnya ketika kita mau terjun ke dunia pertanian, maka ilmu dasar yang harus kita kuasai adalah dari manfaat pupuk makro primer, makro sekunder, kemudian juga pupuk mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena dari hal itulah nanti kita akan paham betul berarti tanaman porang kita ketika ketemu di lahan seperti ini kekurangannya apa. Kemudian ketika kita tanam kok pertumbuhannya kurang menyenangkan, itu kekurangannya unsur hara apa. Nah oleh karena itu hanya menyarankan kepada kawan-kawan petani, baik petani porang maupun petani apapun yang notabene
kita baru belajar untuk terjun ke dunia pertanian, basic pertama yang kita harus pahami adalah kegunaan atau manfaat dari unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ketika unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sudah kita pegang, sudah kita pahami, maka nanti pembelajaran selanjutnya adalah cara penanganan dari penyakit yang ada pada tanaman porang kita, kawan. Nah, kemudian kalau tadi sudah dikuasai pula, baru bagaimana kita nanti akan meningkatkan hasil produktivitas tanaman porang kita, kawan. Itulah yang dapat kita sampaikan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses dari kami. Tetap semangat tanam porang. Semoga porang dapat menjadi yang dapat diandalkan oleh petani. Semoga petani Indonesia sejahtera. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.